Oke, sekarang narasumber pertama sudah hadir, Mas Dias. Halo Mas Dias. Halo, Sudah. halo. Sorry agak telat. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan sambutan. Sebelumnya, saya di sini mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal. Saya Maria Adelina Puspaningrum atau biasa dipanggil Puspa, mahasiswi antropologi angkatan 2021. Nah, pada sesi rembukan kali ini, kita akan membahas mengenai problematika RKUHP, dari siapa, oleh siapa, dan untuk siapa. Seperti yang kita tahu, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ini merupakan rancangan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan disahkan untuk menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Nah, RKUHP ini merupakan manifestasi dari perumusan hukum pidana yang sebelumnya merupakan peninggalan kolonial. Maka kemudian dirancanglah RKUHP yang awalnya dijadwalkan untuk disahkan pada tahun 2019, namun kata sah tak kunjung diperoleh karena berbagai kalangan mengajukan protes dan penolakan. Untuk itu, di sini kita akan mengadakan ruang diskusi untuk sebagai ajang partisipasi publik. Tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk narasumber pertama, Mas Dias. Halo Mas Dias, waktu dan tempat saya persilakan. Oh ya, halo. Makasih, Puspa. Sebelumnya sorry ya teman-teman, tadi aku agak terlambat. Aku tadi kosku di utara UGM, aku pengen masuk UGM, lupa kok ini hari Sabtu jadi harus muter dan macet. Sorry. Dan aku ke kafenya kehutanan, aku lupa juga kalau Sabtu tutup. Jadi kita sial bertubi-tubi ya. Sebelumnya terima kasih nih teman-teman Keman yang udah buka ruang diskusi ya. Ini satu trademark dari teman-teman Keman dari tahun ke tahun itu kalau bikin diskusi itu pasti satu karakter kritis, kedua juga multidisiplin ya. Pikir ini juga bentuk antropologi ini menegaskan sifat dari universitas ya, universum, kita multidisiplin. Bahwa ya antropologi juga bisa loh kita bicara hukum, tapi tentu dengan pendekatan yang kita punya. Sorry. Sebelumnya aku diminta untuk bicara dua hal ya di diskusi sore hari ini. Ini kita diskusi aja ya, karena aku pun banyak yang nggak aku tahu. Aku baca sedikit, teman-teman mungkin ada yang baca lebih banyak, dan mungkin ada yang berpraksis lebih banyak. Ya ini ruang diskusi, nanti kita bisa sesi tanya jawab. Atau kalau misalnya ada yang mau nanya langsung bisa di kolom chat juga nggak apa-apa sih. Aku sama teman-teman Keman nih diminta untuk ngomong dua hal. Pertama itu soal apa sih masalahnya? Satu. Terus kedua, lantas bagaimana kalau misalnya ada masalah terkait dengan gerakan sosialnya ya. Sebelumnya aku disclaimer dulu nih, teman-teman Keman, teman-teman peserta diskusi, Puspa, Mbak Sita, dan lain-lain. Aku sebenarnya nggak terlalu into ya di dalam gerakan RKUHP, tapi di beberapa kolektif yang kuikuti memang beberapa kali mengangkat isu RKUHP, katakanlah misalnya Aliansi Mahasiswa UGM. Tapi ya memang tidak sefokus itu, dan itu adalah kritik untuk gerakan sosial hari ini gitu kan, near agenda ya. Itu. Kita berangkat dari apa masalahnya dulu ya. Apa masalahnya? Kalau misalnya kita ikutin berita gitu, fase legislasi dari RKUHP, fase pembentukan undang-undang ya legislasi, itu sekarang pembahasan tingkat 1. Jadi ada pembahasan tingkat 1, pembahasan tingkat 1 itu RUU-nya itu bakal dibahas oleh komisi terkait, dalam hal ini RKUHP ini komisi 3 bersama menteri terkait, dalam hal ini Kemenkumham. Itu pembahasan tingkat 1. Pembahasan tingkat 2 ya udah tinggal finalisasi aja, pembahasan apakah kita sahkan atau enggak. Yang pasti seringkali pada akhirnya sah-sah aja kalau udah masuk pembahasan tingkat 2. Karena pada akhirnya voting toh.
Itu. Terus sidang paripurna, pelaporan dan pengesahan. Gitu. Nah, kalau RKUHP ini sendiri, target awalnya itu kelar di 2019 sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman tahu di sini ini kebanyakan angkatan 20 ya. Angkatan 20. Mungkin ada yang angkatan 19. Itu kan pas reformasi di korupsi ya tajuknya. Kalau di UGM dilokalisir jadi Gejayan Memanggil, itu kan salah satu tuntutannya adalah cabut, tolak RKUHP. Dan pada akhirnya berhasil menunda. Nah, berhasil menunda karena dia tidak dicabut serta-merta. Karena RKUHP ini pada akhirnya di carry over. Dan itu tuh bukan cuma dari 2019 RKUHP itu. Aku nggak tahu tadi apakah Mbak Sita saat ngomong tentang undang-undang syariah dan lain sebagainya, undang-undang warisan kolonial itu bicara juga tentang RKUHP. Ya KUHP ini memang warisan kolonial. Dia tuh udah sejak 1886. WVS namanya. Aku lupa kepanjangan Belandanya. Aku udah nyatet tapi aku lupa. WVS 1886. Terus 1946 itu udah pengen ada upaya untuk mereform KUHP dan selalu gagal sampai tahun ini. Untuk tahun ini, kan tadi aku bilang di carry over tuh dari 2019. Jadi periode 2014-2019 gagal tuh untuk mengesahkan RKUHP. Terus di carry over dibawa ke periode setelahnya, yaitu sekarang nih 2019-2024. Kalau baca berita, Asrul Sani dari PPP itu Komisi 3 dia bilang ya target 8 Juli tapi pada akhirnya karena ada penolakan gagal. Jadi kalau ditanya fasenya sekarang itu seperti apa, proses pengundangannya itu masih pembahasan tingkat 1. Dan di pembahasan tingkat 1 kemarin Komisi 3 itu menginventarisasi dan mengerucutkan masalahnya menjadi 14 poin. Bisa dilihat di internet 14 poinnya apa. Karena ya seperti yang kita tahu KUHP ini pasalnya ratusan. Seperti Omnibus Law. Itu pasalnya banyak banget. Nah kemudian pembahasannya itu dikerucutkan menjadi 14 poin. Ada tentang advokat curang, terus juga ada tentang santet bahkan. Tapi kalau di diskusi sore hari ini karena posisiku sebagai mahasiswa ya dan mungkin beberapa kali juga ikut diskusi dan gerakan sosial, aku coba mengerucutkannya ke 2 poin ya. Pertama itu terkait pasal-pasal penghinaan. Kenapa aku bilang pasal-pasal penghinaan bukan pasal penghinaan? Karena memang ada beberapa hal yang diatur terkait penghinaan ini. Pertama, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Itu teman-teman bisa lihat di pasal 218, 219 dan 220. Itu. Nggak perlu lah ke dikte ini ya, ke dikte secara verbatim ya. Terus juga pasal penghinaan terhadap lembaga negara itu ada di pasal 351. Terus juga ada pasal penghinaan terhadap pemerintahan yang sah atau kekuasaan yang sah. Jadi ada 3. Tapi setelah aku lihat ya substansinya pada akhirnya sama gitu. Kayak coba deh kita baca satu yang penghinaan presiden dan wakil presiden ya. Karena lembaga negara dan kekuasaan yang sah itu sama aja isinya. Setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden itu dipidana. Itu 218 ayat 1 ayat 2-nya. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum. Nah, ini nanti perdebatannya di sini. Terus 219 itu isinya sama tapi ngomongin tentang penyebaran materinya. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui, itu kena pidana dan lebih banyak. Terus 220 ini mengatur tentang delik. Bahwa 220 ayat 1 itu deliknya aduan. Jadi polisi itu nggak bisa inisiatif. Aparat penegak hukum itu nggak bisa inisiatif. Jaksa penuntut umum itu nggak bisa inisiatif. Misalnya ada materi penghinaan nih di medsos. Itu nggak bisa inisiatif
mengusut, tapi harus ada aduan. Dan pasal 2, di ayat 2 itu diatur aduan itu harus dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Jadi kita bisa highlight pertama ya, yang digarisbawahi itu adalah menghina, didefinisikan di sini adalah menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri. Itu. Jadi ya ratusan tahun kolonialisme terus berakhir di 45 karena berakhir ya. Kita masih berkutat di soal kehormatan, harkat, martabat itu. Terus juga kedua itu adalah soal kepentingan umum. Nah, ini nanti kita bakal masuknya ke diskursus soal kritik ya, karena nanti ada ayat penjelasnya. Ada ayat penjelas tentang apa itu kepentingan umum dan apa itu kritik, sehingga dia bukan penghinaan. Gitu. Nah, penjelasan tentang kritik ini ada di RKUHP-nya. Itu demikian. Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Itu satu. Banyak nih aturannya kritik. Kritik bersifat konstruktif dan sedapatnya memberikan alternatif maupun solusi dan atau dilakukan dengan cara yang objektif. 3. Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan atau tindakan presiden dan wakil presiden. Kritik juga dapat membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada presiden dan wakil presiden atau menganjurkan pergantian presiden dan wakil presiden dengan cara yang konstitusional. Terakhir, kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat martabat dan atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi presiden dan wakil presiden. Nah, kalau teman-teman simak ya perdebatan di ruang publik, taruhlah di koran Kompas ya, itu ada beberapa kali perang tulisan tuh. Prof Ed itu kan sekarang Wamenkumham ya. Dia itu guru besar hukum pidana di UGM. Ya aku pikir dia adalah salah satu atau mungkin satu-satunya ya think tank dari RKUHP ini untuk periode sekarang ya, untuk periode 2019-2024. Sebelum masuk ke argumennya Prof Ed ya, kita bisa cek dulu naskah akademiknya karena rancangan undang-undang itu kan harus dibarengi naskah akademik. Kalau misalnya lihat di naskah akademiknya, di situ alasan mempertahankan pasal penghinaan pada ya beberapa agensi negara, presiden, lembaga negara, atau kekuasaan yang sah, itu adalah klaim bahwa Indonesia ini bersifat kekeluargaan. Nah di sini nih menurutku sebagai anak FIB ini menarik kemudian untuk membahas bahwa kenapa imajinasi keluarga ini nih merembes kemana-mana, bahkan sampai negara. Ya mungkin Keman juga kan, keluarga mahasiswa antropologi. Ini bukan ngurus himpunan, ini ngurus negara, tapi pakai imajinasinya keluarga. Nah, nanti aku bakal paparkan kenapa menurut itu keliru. Terus ya di naskah akademik yang sama itu mereka mengelaborasi kembali argumennya bahwa ya presiden dan jajaran pemerintah, DPR, camat, dan lain-lain itu adalah bapak keluarga. Ya sehingga perlu dijunjung. Klaimnya adalah kalau mereka nggak dijunjung dan mereka dihina, masyarakat akan dibahasakan itu ternista lah. Gitu. Itu di naskah akademiknya. Nah, menurutku perlu kita taruh kritik juga nih terhadap itu tadi, bayangan atau imajinasi negara Indonesia sebagai keluarga. Kita harus tahu bahwa ini idenya dari mana sih. Kalau misalnya kita baca tulisannya, aku lupa ini karena ini Bunga Rampai, baca bukunya HAM di Negara Liberal, itu ada tulisannya Robertus Robert dan kawan-kawan bahwa ide mengelola Indonesia sebagai keluarga ya ini dipengaruhinya oleh fasisme Jepang dan Italia ya. Kalau misalnya di Jepang itu ada Tenno Haika, bahwa ya kaisar ini bapak kita dan kita kelola negara ini seperti keluarga, mengedepankan keharmonisan dan lain sebagainya. Itu kan akrab banget tuh sampai sekarang. Dan ya sebagai informasi itu terinspirasi ya dari fasisme Jepang. Itu. Terus ya pada akhirnya problematis
kalau kita samakan mengelola negara ini seperti mengelola keluarga. Kecuali kita meninjau ulang juga keluarga seperti apa nih yang dimaksud. Kayak misalnya kalau teman-teman baca manifesto politiknya Sekolah Pemikiran Perempuan, aku juga baru baca ya kemarin, itu mereka ada manifesto judulnya On Family tentang keluarga, ya mereka meninjau ulang. Ya kalau misalnya kita mau merembeskan keluarga ini ke dalam struktur-struktur sosial lainnya, kita tinjau dulu keluarga kayak apa nih yang mau kita pakai. Itu. Terus juga ya problematis karena struktur keluarga yang dibayangkan juga tidak pernah berubah. Keluarga yang otoritarian, bahwa otoritas itu ada di tangan bapak, dan ibu perempuan itu ada di wilayah domestik, kerja-kerja reproduktif yang nggak dinilai, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Anak dilarang protes, kalau protes juga harus ABCD, dan itu kan kita bisa lihat termanifestasi kan di dalam RKUHP ini. Gitu. Terus kalau kita baca esainya Prof. Ed, itu yang pertama ya, aku lupa judulnya apa, yang di Kompas, itu berulang kali dia tuh pakai dua klaim yang serupa ya, untuk melegitimasi kenapa perlu ada pasal penghinaan. Itu ketimuran dan Pancasila. Nah ini mungkin nanti Mbak Sita bisa elaborasi lagi ya. Oh sebenarnya gimana sih klaim ketimuran ini bekerja gitu loh dalam pasal-pasal penghinaan. Timur yang seperti apa dan bagaimana kita membayangkan timur. Tapi pada akhirnya aku pikir ini menunjukkan bahwa argumennya Fedi Hadis tuh tentang regresif demokrasi atau Robertus Robert tentang illiberal demokrasi itu benar. Bahwa ya demokrasi yang ada di Indonesia itu illiberal dan dekaden dan dalam tanda kutip menurun lah. Karena ya kita dihimpit oleh dua konservatisme. Satunya konservatisme agama, di lain sisi konservatisme nasionalisme. Itu kita bisa lihat di polarisasi pasca 2000. Aku nggak tahu apakah dari 2014, tapi ya makin kentara kan pasca Pilkada DKI, terus juga pemilu 2019, ya dua-duanya sama-sama brengsek gitu loh. Itu. Terus yang tadi coba kita baca bareng-bareng ya, terkait kritik didefinisikan secara keliru. Ya bahwa di sana mereka meskipun ada argumen yang bilang itu kan pasal penjelasan, jadi itu tidak perlu ditaati. Tapi kupikir ya, yang ngapain kita bikin penjelasan atau panduan yang keliru? Di situ kan diterangkan bahwa kritik ini harus konstruktif. Padahal seringkali kritik atau bahkan mesti ya, yaitu sifatnya dekonstruktif ya, bukan destruktif. Dekonstruktif karena dia kan membongkar, dia mempreteli yang mana yang keliru. Dan ya yang namanya kritik itu lain soal dengan solusi, dengan tawaran alternatif. Meskipun ketika misalnya kita bicara gerakan sosial gitu, ya memang kritik itu nggak cukup. Pada akhirnya kita harus punya tawaran alternatif kan untuk massa. Tapi ya mengkritik aja itu nggak apa-apa gitu loh. Terus juga soal harkat dan karakter ya yang berulang kali dibahasakan di dalam RKUHP ini, yaitu jelas itu sangat cair. Terus aku pikir juga pembuat undang-undang ini, RKUHP ini, dan presiden atau wakil presiden ya harus mulai mengimajinasikan negara ini bukan sebagai keluarga, ya sebagai hubungan seseorang yang dipilih dan yang memilih, atau hubungan antara taxpayer, pembayar pajak, dengan pejabat yang digaji. Itu kan imajinasi hubungan yang lain ya. Itu satu ya soal pasal penghinaan. Terus juga tentang pasal demonstrasi. Itu di pasal 256 pasal 256 bahwa intinya kalau kita tidak memberitahukan kepada aparat berwenang untuk berdemonstrasi itu terkena pidana. Bedanya dengan hukum yang sudah eksis sebelumnya, itu undang-undang tentang penyampaian pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 kalau nggak salah. Di situ memang diatur bahwa kalau mau demonstrasi itu harus memberitahukan. Pemberitahuan dan perizinannya beda ya. Kalau pemberitahuan tuh kita kasih tahu dan itu sudah pasti diizinkan.
Kalau perizinan itu kan ada opsi kita bakal tidak diizinkan gitu. Logikanya kenapa harus memberitahu? Ya, oke, kita coba jangan bayangkan polisi sebagai musuh, meskipun pada akhirnya seringkali seperti itu. Ketika kita memberitahukan, logikanya adalah ya kita mestinya itu dibantu agar penyampaian pendapat di muka umum kita bisa berjalan lancar. Arus lalu lintasnya dialihkan, terus pengamanan dari provokasi-provokasi kelompok lain dan lain sebagainya. Itulah kenapa didorong oleh undang-undang yang sudah eksis itu untuk memberitahukan. Karena kalau tidak memberitahukan, itu ada hak-hak masyarakat lain yang terganggu. Seperti itu agak argumennya. Terus konsekuensinya kalau nggak memberitahukan apa? Kalau di undang-undang yang eksis itu dibubarkan. Atau bisa dibubarkan. Itu konsekuensinya. Tapi kalau di RKUHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Jadi bedanya di situ, bedanya di konsekuensi kalau kita nggak memberitahukan. Pertanyaannya, sebenarnya ya kalau mau radikal ya, kalau aku ditanya ideal atau radikalnya seperti apa, ya emang demonstrasi harus memberitahu. Enggak juga, karena ada beberapa metode gerakan yang dia kalau misalnya dikasih tahu ya gagal. Misalnya, oke, kita pengen bikin aksi yang disruptif nih, kita pengen bikin macet, ya kalau dikasih tahu kan jadi nggak macet karena arus lalu lintasnya udah dialihin. Itu. Terus juga soal diskursus demonstrasi ini ya, demonstrasi sebagai salah satu mode penyampaian pendapat di muka umum. Karena misalnya kalau kita mau pakai teori Eugene Sharp tuh ada 198 teman-teman aksi nir kekerasan itu, dan aksi massanya cuma satu dari sekian. Itu kalau ngomongin diskursus soal demonstrasi ya, pikir pada akhirnya kita harus lihat kenapa pada akhirnya muncul demonstrasi. Berarti kan ada kegagalan negara tuh dalam menyediakan ruang deliberasi atau ruang dialog, ruang bermusyawarah yang memadai sehingga orang tuh sampai perlu turun ke jalan. Kan sebenarnya malas juga lah orang turun ke jalan atau bikin bentuk-bentuk gerakan yang lainnya. Kalau misalnya ruang deliberasi atau ruang pengambilan keputusan secara demokratis itu ada. Kayak gitu. Ya terus pada akhirnya ya soal izin tidak izin dan memberitahu tidak memberitahu ya, kita kemudian bisa lihat jalan atau ruang publik ini sebagai tempat pertarungan wacana, tempat kontestasi wacana gitu loh. Bahwa kita bayangkan gini ya, demonstrasi itu kayak kondangan kali ya, kawinan. Kupikir banyak orang bikin kawinan itu nggak izin atau nggak memberitahu aparat setempat, nggak memberitahu polisi atau pamong setempat. Tapi aku jarang banget melihat kawinan yang kemudian mengganggu ketertiban umum. Ya karena pihak yang diasumsikan terganggu ya itu merasa tidak terganggu. Berarti kan aksi kawinannya itu kan legitimate. Aksi kawinannya itu punya posisi wacana yang kuat di tempat mereka beraktivitas. Karena masyarakatnya dilibatkan dalam kawinan, di dalam penyusunan panitia kawinan, dalam mengorganisir perkawinan, dan lain sebagainya. Itu otokritik untuk gerakan berarti kan. Bahwa ya gerakan sosial selama ini itu ngemis-ngemis legitimasi terus. Karena pada akhirnya mereka sering berbenturan dengan masyarakat, ya itu menunjukkan bahwa memang gerakan tidak punya basis massa di akar rumput, toh tidak punya legitimasi untuk merebut jalanan misalnya, ruang publik. Ya itu otokritik ya. Terus bahasan yang kedua yang diminta teman-teman Keman itu terkait perjuangan untuk RKUHP ini. Sebenarnya teman-teman, karena RKUHP ini adalah proyek yang sangat jangka panjang karena molor ya. Karena dari 1 tahun setelah merdeka ini udah digarap dari tahun 1946. Sejak tahun 2005, teman-teman, itu ada namanya Aliansi Reformasi RKUHP. Itu ada websitenya kok. Ada websitenya. Di situ terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil. Sampai tahun 2022 ini ya mereka yang aktif untuk membuat masyarakat menjadi well informed, membuat masyarakat jadi tahu
oke, ada RKUHP dan ada masalah, ada beberapa masalah, di mana masalahnya, terus gimana, yaitu dari teman-teman Aliansi Reformasi RKUHP yang konsisten di dalamnya itu ada 20-an organisasi masyarakat sipil. Aku agak lupa ICJR, itu terus LSAM, LSM deh, LBH dan lain sebagainya. Tapi kupikir yang menarik di dalamnya ya nggak ada partai politik. Karena kalau aku berargumen ya partai politik ini kan organisasi yang mengorganisasikan manusia-manusia dengan satu ide yang sama kan, atau dengan framework ideological framework yang sama. Harusnya mereka juga punya framework untuk membaca permasalahan RKUHP dan punya sikap. Itu satu, Aliansi Reformasi RKUHP. Terus kedua, sebenarnya ini nggak bisa dipisahkan juga dengan Aliansi Reformasi RKUHP. Tapi ya biar gampang gitu kita membayangkannya itu dari aksi massa ya, gerakan dalam tanda kutip rakyat. Karena kan rakyat yang mana gitu. Pertama ya tadi yang aku sebut di awal tahun 2019 kita ada beberapa tuntutan, salah satunya adalah tolak RKUHP yang akhirnya ditunda dan dilanjutkan bahasannya di periode sekarang, di carry over. Terus tahun 2022 juga kalau misalnya based on Instagramnya Bangsa Mahasiswa gitu, 16 kota sudah menggelar aksi demonstrasi untuk menolak RKUHP. Ya pada akhirnya seperti yang kita tahu sekarang ditunda, masih pembahasan tingkat 1 dan ini ya peluang untuk terus mereform RKUHP-nya gitu. Dan misalnya aku otokritik ya, mengamati karakter gerakannya pada akhirnya ya spontan, terus reaksioner karena hanya meriak RKUHP yang bermasalah, tidak ada agenda jangka panjang, misalnya agenda demokratisasi dan lain sebagainya. Kita hanya meriak satu produk politik yaitu RKUHP. Terus juga ya sebagaimana yang teman-teman tahu gerakannya sangat cair. Kupikir ini bisa jadi topik riset antropologi. Sejak kapan aksi-aksi massa dan mengapa seperti itu? Poster-poster tuntutan itu individual. Kalau dulu kan poster-poster itu kan kolektif ya, poster gede, bentangnya poster gede. Sekarang tuh semakin jarang bentuk-bentuk visual seperti itu. Orang itu nggak bikin poster secara bareng-barengan, diorganisir pada satu tempat, tapi orang bawa posternya masing-masing di rumah, bikin di Canva, ngeprint sendiri, terus datang sendiri-sendiri. Itu menarik. Terus ya terpusat pada mahasiswa. Tadi yang di Instagramnya Bangsa Mahasiswa 16 kota menolak RKUHP, aku berani jamin 95%-nya isinya mahasiswa. Terus ketiga tadi kan aku sebutkan harusnya partai politik ini punya stand politik yang jelas. Harusnya mereka bisa mengorganisasikan manusia-manusia dengan satu ideological framework yang sama untuk menanggapi satu persoalan atau membangun satu gagasan. Tapi ya sayangnya baru-baru ngomongin pengorganisasian ya ideological framework kupikir nggak ada juga sih. Temanku baru bikin tulisan tuh Mas Dendi tentang pemilu dan parpol nir ideologi pasca reformasi. Aku belum baca tapi kupikir itu bisa jadi sumbangan yang berarti ya untuk diskusi sore hari. Ya kalau kita track ya parpol ini gimana, stance-nya aku coba ngerekap sedikit ya. Dari PPP mereka tuh mau segera disahkan. Berarti nggak ada masalah nih. Kalau PKS lagi-lagi ya debatnya soal susila, norma susila, ya susila, mohon maaf ya selangkangan lagi. Tuh. Terus yang menarik adalah Partai Demokrat, ya aku pikir nggak ada visi sama sekali tentang demokrasi, karena di satu berita di Jawabannya ya, itu anggota DPR dari Demokrat bilang RKUHP ini nggak ada masalah untuk demokrasi dan terlebih untuk pers, karena ini acara di Dewan Pers ya, dan di situ malah mereka menyarankan untuk Dewan Pers biar nggak digebuk RKUHP ya kalian harusnya kutip dari sumber pihak yang berwenang, kan ngawur. Terus satu lagi yang menarik sebenarnya salah satunya partai yang punya sikap politik yang jelas ya ini mungkin dilandasi karena mereka nggak ada di DPR ya sekarang, itu
Partai Buruh itu jelas-jelas menolaknya. Gitu sih teman-teman yang bisa aku sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya silakan, atau ada pernyataan juga nggak apa-apa banget, atau mau menambahkan informasi bagus banget. Thank you. Ya, makasih Mas Dias, pembahasan yang sangat komprehensif ya mengenai pasal penghinaan, pasal demonstrasi, dan juga upaya perlawanan. Sini yang dipertanyakan oleh Mas Dias nih problematika mengenai imajinasi Indonesia sebagai keluarga itu perlu dipertanyakan dan juga perlu meninjau ulang keluarga yang dimaksudkan tuh seperti apa ya, apakah yang otoriter atau seperti apa. Lalu ini yang menarik juga menjadi kajian antropologi. Tadi dipertanyakan juga kenapa perlu ada pasal dominan ketimuran dan Pancasila. Mungkin Mbak Sita nanti bisa menjawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Mbak Sita untuk membahas. Monggo, Mbak. Terima kasih untuk Mas Ardias Novali ya, itu sangat lengkap dan detail, dan juga kita yang tidak memiliki latar belakang hukum mungkin jadi bisa paham ya maksudnya. Saya ingin mengutip mungkin saya langsung dari perspektif antropologi saja gitu ya. Jadi saya mengutip tulisan Ralph Nader, dia bilang begini, the law also provides a rich vocabulary for describing and legitimizing relationship of unequal power. It contributes in significant ways to the hegemony of a political system by engendering consent, and fostering legitimacy for its exercise of power. Jadi memaksa konsen, bukan memaksa, bisa mendorong kesepakatan dan fostering legitimacy terhadap exercise of power dari sistem politik tertentu. Dan di Indonesia kebetulan sistem politiknya presidensial parliamentary. Jadi dan kita menganut hukum sipil. Jadi mungkin nanti Mas Ardias bisa bantu saya gitu dengan kombinasi hukum sipil dan sistem parlemen presidensial yang seperti ini. Jadi mereka bisa menciptakan otoritas yang yaitu tadi engendering consent and fostering legitimacy for exercise of power. Gitu. Itu yang utama kalau dari perspektif antropologinya itu, bahwa legitimasi itu bisa dibentuk, bahayanya itu bukan bahayanya ya. Itu bisa dibentuk mengikuti kepentingan pemerintah. Nah, pemerintah yang berkuasa karena sistem kita parliamentary presidensial ya sebagian besar parlemen dan juga presiden gitu yang akan bisa mendorong tadi itu legitimasi dan juga otoritas dan juga konsen dari warga gitu. Itu bedanya dengan common law itu di situ gitu. Nanti bisa dibahas. Jadi secara superficial saja untuk semua hal yang pasal-pasal yang tadi dibahas gitu, posisi warga negara itu agak tidak agak ya gitu, posisinya tidak enak karena yang menentukan itu tadi itu political parlemen dan presiden, dan juga memang yang akan menetapkan undang-undang itu yang posisinya dia akan memang tujuannya juga untuk engendering consent dan fostering legitimacy for its exercise of power. Nah, kayak apa exercise power-nya itu? Nah, itu yang akan kita mungkin bisa duga arahnya kemana. Itu exercise of power-nya itu akan seperti apa dari misalnya ekspresi-ekspresi pasal-pasal yang di RKUHP ini, gitu kan, kira-kira kayak gitu. Mungkin yang pertama untuk keseluruhan. Saya tidak akan membahas seluruh pasal-pasal gitu, tapi saya akan memberi contoh tadi itu yang mengenai penghinaan dan penyerangan harkat dan martabat presiden dan juga DPR,
polisi, camat, dan juga pemerintah yang berkuasa. Saya hanya mengambil contoh ini saja karena logika ketimuran itu bukan seperti itu. Mungkin sebenarnya itu saya ini tafsiran saya itu berdasarkan tulisan dari Robert C. Post, The Social Foundation of Defamation Law. Gitu. Dia menulis dengan konteks Amerika gitu ya. Jadi di Amerika hukum penghinaan defamation law itu pertama kali muncul di tahun 1964 gitu. Itu kasusnya antara The New York Times versus Sullivan gitu. Nah, kalau di Amerika karena dia common law gitu, jadi undang-undangnya itu tidak seperti kita yang ada undang-undang aturan pasal-pasal kayak gitu. Di Amerika itu biasanya karena kebiasaan atau karena situasi misalnya gitu-gitu, terus sambil menafsir ke konstitusi, terus itu dibawa ke pengadilan. Nah, pengadilan itu akan bisa menjadi presiden gitu, dan itu dipakai untuk misalnya kalau ada kejadian yang sama itu akan memakai logika yang misalnya tadi The New York Times dengan Sullivan melawan Sullivan itu akan dipakai sebagai contoh gitu, bahwa misalnya ini melanggar misalnya kalau Sullivan merasa bahwa dia merasa haknya itu dilanggar. Sementara The New York Times, karena menurut konstitusi dia bebas untuk berpendapat, boleh-boleh saja dia ngomong apa aja, nulis apa aja, itu dilindungi undang-undang, seharusnya seperti itu. Nah itu kalau di common law itu seperti itu, tapi kalau di Indonesia karena civil law nggak seperti itu. Nah kalau dari tulisannya Robert C. Post gitu, jadi defamation law itu biasanya ada istilahnya gampangannya itu biasanya ujung-ujungnya itu cuma persoalan mengenai kebebasan berpendapat dan juga freedom of expression dan freedom from defamation gitu. Jadi sebenarnya cuma dua ini, urusannya cuma dua ini gitu. Nah, freedom from defamation itu biasanya kira-kira omong-omongannya kayak gini, kalau semua orang, semua individu itu berhak atas harkat dan martabat dan kehormatan. Kira-kira kayak gitu kan, semua orang punya harkat dan martabat dan kehormatan itu dilindungi undang-undang. Jadi kita berhak mendapat kebebasan kita terhadap dari penghinaan itu harusnya dilindungi undang-undang. Kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya ada dua pemahaman yang sangat berbeda. Kalau nggak tiga malah gitu. Tapi yang paling umum itu dua. Jadi biasanya kalau penghinaan atau penyerangan atau penodaan nama baik dan lain itu biasanya kira-kira gitu ditafsirkan sebagai penyerangan terhadap reputasi atau nama baik atau harkat dan martabat. Nah, terus jadi reputasi atau harkat dan martabat itu apa? Nah, kalau di sebuah masyarakat yang market society seperti kita gitu, bukan seperti kita, seperti negara-negara liberal pada umumnya, biasanya reputasi itu dikaitkan dinilai sebagai properti, sebagai modal gitu, dan modal ini itu yang bukan bawaan lahir gitu, tapi memang usaha dari manusia-manusia itu. Jadi dia modalnya itu nama baiknya itu kan dia bangun bertahun-tahun, misalnya melalui kerja keras, melalui perilaku baik, melalui tindakan sosial yang tinggi dan lain-lain, itu reputasinya dia bisa biasanya bisa dinilai sebagai kapital gitu. Itu yang pertama. Dan reputasi atau kehormatan atau martabat sebagai properti ini biasanya logikanya itu diterapkan di negara-negara yang menganut sistem pasar dan masyarakatnya egalitarian. Itu logikanya itu. Nah, kalau di Indonesia nama baik, harkat dan martabat itu dianggap sebagai dignity, kehormatan.
Dan biasanya logika ini berlaku di Eropa abad 18, 19 itu sebelum egalitarianisme, demokrasi jadi mapan gitu. Masyarakat di luar Eropa atau di luar Amerika, ya masyarakat kita di mana misalnya masyarakatnya masih hierarkis dan kehormatan itu bukan milik individu yang diraih gitu, tapi kehormatan biasanya dikaitkan dengan status sosial gitu. Jadi bukan tadi itu reputasi sebagai properti dan reputasi sebagai dignity itu biasanya kehormatan individu itu terkait dengan status sosial gitu, dan status sosial itu terpengaruh dengan berpengaruh terhadap posisi sosialnya dia gitu. Jadi kalau kita kehilangan kehormatan dalam hal ini, biasanya kita nggak cuma kehilangan status, tapi juga kita kehilangan identitas sosial. Beda ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong, kalau kita membicarakan misalnya pasal penghinaan terhadap presiden, kita memandang presiden itu bisa nggak sih kita membedakan presiden sebagai seorang individu atau presiden penghinaan presiden dalam artian lembaga kepresidenan. Kita bisa bedain itu nggak? Kayaknya orang Indonesia kebanyakan nggak bisa melepaskan antara presiden itu sebagai individu yang sama, maksudnya yang hak asasinya sama seperti seluruh warga negara Indonesia, itu sama presiden sebagai lembaga kepresidenan, sebagai sebagai embodied dari lembaga kepresidenan itu. Kayaknya susah. Gitu. Jadi makanya kalau logikanya orang Indonesia itu seperti logika banyak negara yang sudah memiliki defamation law jauh lebih lama dibanding kita gitu. Biasanya misalnya kalau kita undang-undang pencemaran nama baik presiden atau harkat dan martabat presiden itu agak-agak logikanya itu beda gitu. Jadi misalnya kalau saya mendengar itu ganti rugi, itu bukan ganti rugi, itu harus dihukum. Atau misalnya kita dengerin kalau pas lagi ada kasus penghinaan gitu, dihukum di permintaan maaf atau ganti rugi, itu akan mencerminkan logika budayanya sebenarnya. Paling banyak tuh yang mana? Kalau di Indonesia aku nggak tahu nantinya akan seperti apa, kayak gitu. Dihukum, maksudnya kurungan, ganti rugi uang, terus mohonan maaf dan pemulihan nama baik. Itu mana yang paling akan sering dipakai? Nah, itu akan mencerminkan budaya hukum di Indonesia gitu. Jadi bukan yang masalah kekeluargaan tadi Mas, itu menurut saya. Tapi lebih ke yaitu tadi bagaimana kita memaknai reputasi harkat dan martabat itu dalam konteks sosialnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ganti rugi, misalnya itu karena dia melihat reputasi atau harkat martabat itu sebagai properti. Jadi kalau dia kehilangan misalnya karena reputasiku, aku terus tidak bisa bekerja. Jadi harus ganti rugi dong gajiku. Karena aku nggak bisa bekerja, terus dihitung-hitungan tuh berapa kali gaji dia nggak bisa dapat gaji misalnya. Terus hitung-hitungan itu kali 10 supaya kapok gitu kan misalnya. Jadi uang-uang itu ya udah selesai. Gitu. Tapi kan ada yang misalnya permintaan maaf sambil sujud misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan bukan masalah uang, tapi karena dia reputasinya itu terkait dengan identitas dan statusnya itu dan posisi sosial dia di masyarakat gitu. Dan itu uang nggak ada urusannya gitu. Nah, itu menurut saya akan sebenarnya suka mendengar
argumen-argumen di persidangan itu ya agak lucu-lucu gitu, karena itu mencerminkan logikanya ketika dia ketika dia penghinaan terhadap presiden, itu presiden sebagai individu, dan semua individu itu dalam hal ini sama gitu, cuma dia sedang menduduki lembaga kepresidenan gitu misalnya, itu akan berbeda. Jadi yang diserang misalnya lembaga kepresidenan dengan misalnya dalam hal ini presiden kita Joko Widodo misalnya gitu, sebagai individu kita bisa bedain nggak gitu secara ini. Pertanyaan, bukan saya lagi ngomong bahwa kita tuh kayak gitu enggak. Kalau dalam masyarakat itu sendiri, ketika kita misalnya ada seseorang dianggap menghina presiden, itu maksudnya menghina lembaga kepresidenan atau menghina presiden, misalnya dalam hal ini karena kita yang punya presidennya Joko Widodo, atau menghina Joko Widodo. Itu yang jadi pertanyaan yang butuh penelitian etnografis, bukan penelitian mengenai pasal-pasal. Itu karena itu nilai norma-norma sosial, hierarki sosial, itu akan terbaca kayak gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi mungkin itu saja kalau saya bilang itu. Jadi reputasi as property, property as honor, dan juga ada property as dignity. Ini juga ini agak lebih, saya agak-agak lebih, ini karena agak absurd, dan ini kata-kata yang dikutip dari banyak sosiolog dan juga antropolog hukum. Itu defamation law itu biasanya anomali dan absurd gitu. Misalnya penghinaan nama baik, biasanya kalau mau membuktikan itu penghinaan atau enggak itu agak susah. Karena ketika kita ngomong, kita misalnya mengajukan pasal, kan kita sudah menetapkan diri bahwa itu penghinaan, ya nggak sih? Kalau itu bukan penghinaan, kan nggak mungkin dilaporin. Berarti sebenarnya udah diputusin nggak dari awal? Ya nggak. Tapi terus pembuktiannya itu bahwa itu benar penghinaan atau enggak, terus nanti ribet di pengadilan gitu, karena nggak ada definisi yang jelas. Tapi bahwa ketika kita mengajukan dan polisi menerima, sebenarnya sudah ada kesepahaman bahwa ini penghinaan, diterima kok, gitu. Kan absurd gitu. Nah, itu nanti akan urusannya makin ribet, karena sekarang di era media sosial di mana ada banyak teknologi, ada deepfake dan macam-macam, itu akan tambah lagi lebih parah. Tapi sebenarnya absurditasnya itu yaitu ketika misalnya seseorang misalnya melaporkan Mas Ardias gitu. Saya merasa Mas Ardias menghina saya misalnya gitu. Terus diterima polisi. Gitu. Sebenarnya ketika udah berarti ada penghinaan kan. Terus sidang baru buktinya ada penghinaan atau enggak gitu misalnya. Itu penghinaannya itu apa? Saya sakit hati. Buktinya apa? Saya sakit hati misalnya. Lah, misalnya kan sebenarnya agak gimana gitu, agak absurd sebenarnya. Tapi kalau kita tadi supaya tidak begitu absurd, tadi itu logikanya itu yang tadi itu reputasi sebagai properti atau reputasi sebagai honor. Itu kalau dalam kajian komparatif dari segala hukum undang-undang mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik di luar sana dan berita bohong juga dan lain-lain. Lalu yang kedua saya mengangkat tadi itu kan saya pertama mengutip dari jadi sistem hukum itu kan pertama fungsi hukum itu sebenarnya satu untuk kontrol sosial, yang kedua untuk dispute resolution, kayaknya Mas Adius paham ya. Lalu yang terakhir itu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial apa yang akan kita dapatkan dari penerapan RKUHP ini, KUHP baru ini, kalau sudah jadi undang-undang, kalau udah diundangkan kan bukan rancangan lagi gitu ya. Itu akan jadi seperti apa? Masyarakat seperti apa yang misalnya di mana hukum ini berlaku, kira-kira masyarakat akan
masyarakat seperti apa sih kira-kira gitu. Nah, kita bisa bicara mengenai tadi itu yang bahwa legitimasi dan terhadap exercise of power dari misalnya partai politik, dari presiden, dari pemerintahan presiden dan seterusnya, itu kita bisa cerita yang lain. Tapi misalnya menurut saya yang paling mungkin terjadi itu kalkulasi politik dan ekonominya gitu mengenai penghinaan, dan itu terkait dengan kritik tadi, undang-undang mengenai kritik terhadap pemerintahan yang sah itu nggak perlu pembuktian bahwa itu ada penghinaan atau enggak, atau pencemaran atau enggak. Kalkulasi politiknya begini, kalau undang-undang ini ada, terus misalnya lembaga pemerintahannya itu mengajukan laporan, membuat laporan, itu aja udah membuat orang kapok. Kenapa? Nanti pengadilannya lama, biayanya lama, bayari pengacara, bayari biaya sidang. Biaya sidang mungkin ya murah gitu, tapi membayari pengacara, beban sosial yang karena rumor-rumor dan segala macamnya itu, juga tekanan-tekanan sana sini misalnya gitu, orang akan males kritik. Itu yang paling kemungkinan akan terjadi. Jadi misalnya saya kritis gitu, ngomong kayak gitu, terus misalnya Pak Camat Bulak Sumur keberatan, terus melaporkan saya. Walaupun nanti nggak benar pun, tapi saya udah capek ke polisi, di sidang, macam-macam, terus orang-orang pada nanya, kamu ngomongin apa sih soal ini? Akhirnya capek, akhirnya besok lagi aku nggak mau lagi, males. Misalnya kayak gitu, karena apalagi misalnya ternyata bukan camat gitu, tapi presiden gitu, tambah kayak apa gitu tekanannya gitu. Jadi yang akan terjadi kalau pasal ini ditetapkan, kalkulasi politik dan ekonominya itu yang akan membuat mendisiplinkan warga negara. Gitu. Ini contohnya saya real aja gitu, nggak usah yang membayangkan yang jauh-jauh. Kira-kira akan seperti itu. Itu menyangkut mengenai pasal-pasal pencemaran yang ini, penghinaan agama, demonstrasi, kritik pemerintah terhadap pemerintah dan lain-lain. Itu kalau pasal ini diundangkan, bikin orang kemungkinan itu akan membuat orang ya tadi itu kapok. Itu meskipun nanti nggak terbukti. Tapi karena ketimpangan kekuasaannya itu kan jadi pemerintah punya sumber daya yang lebih dari kita warga negara gitu ya. Mereka kan punya kekuasaan mobilisasi uang, mobilisasi aparatur kejaksaan dan lain-lain gitu tuh, mereka punya lebih gitu. Jadi warga negara udahlah, daripada udah sih gitu misalnya. Itu yang mungkin gitu. Walaupun nanti akhirnya misalnya tidak terbukti, tapi habis itu aku benar-benar habis, mentalnya habis, finansial habis, apapun habis itu. Ada yang mau niru saya enggak, misalnya kalau mau kritik apa gitu misalnya, ada yang mau enggak ada, karena tadi ketimpangan kekuasaannya tadi itu antara misalnya pemerintah dengan kita warga negara. Mungkin sumbangan antropologis itu di situ. Jadi dari yang abstrak itu, misalnya kita lihat pada kasus yang spesifik dan pada kehidupan yang real gitu, seperti apa kira-kira. Jadi kalau saya melihatnya itu akan seperti itu. Itu yang akan terjadi itu kira-kira seperti itu. Matur nuwun. Oh, ini ada. Oke, baik Mbak Sita. Terima kasih atas pemaparannya. Dari pemaparan Mbak Sita ini, saya menjadi paham
mengenai gambaran realisasi dari pasal ini yang kira-kira dapat mengakibatkan yang pertama membuat orang malas mengkritik pemerintah, lalu akan lebih mendisiplinkan warga negara dan juga terjadi ketimpangan kekuasaan. Nah, selain dari narasumber yang sudah hadir ini, dari teman-teman sekalian yang hadir di Zoom ini juga dapat menyuarakan pendapatnya. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin menyuarakan. Mungkin ini bisa dibahas kalau memang belum ada gitu ya, sambil mumpung ada Mas Ardias itu. Kebetulan Mas Ardias mengangkat kasus Gunawan Muhammad versus Tommy Winata 2004, tuntutan ganti rugi dari Tommy tidak dikabulkan pengadilan. Maksudnya gimana Mas? Jadi gimana, mungkin bisa diceritain gitu supaya kita belajar gitu konkretnya. Aku juga ini nemunya pas lagi nyusun bahan diskusi untuk hari ini, terus aku searching ketemulah kasus itu. Jadi seingatku tahun 2003 itu Tempo bikin laporan tentang jangan sampai negara kita direbut preman dan Tommy Winata, judulnya gitu kalau nggak salah, di Tempo. Terus digugat sama Tommy Winata pencemaran nama baik. Terus tuntutannya itu permohonan maaf dan ganti rugi, tapi pada akhirnya yang dikabulkan sama pengadilan ya Gunawan Muhammad ini menghina karena posisi dia sebagai redaktur senior Tempo ya, sebagai redaktur senior Tempo. Aku juga nggak tahu kenapa itu bisa lolos Dewan Pers ya, karena kan harusnya diatur juga pers. Tapi yang ganti rugi 21 miliar kalau nggak salah, 21 miliar tuh nggak dikabulin. Aku juga baru nyadar itu tentang ya setelah Mbak Sita cerita tentang nama baik sebagai properti dan nama baik sebagai dignity yang inherent manusia. Gitu sih. Tapi kalkulasinya, terima kasih Mas Ardias. Mungkin jadi kembali lagi ke yang tadi saya bicarakan. Jadi istilahnya Tempo itu tidak rugi ya, karena tidak membayar apa-apa. Gitu. Tapi mungkin Tempo udah mengalami banyak hal gitu. Mungkin termasuk Gunawan Muhammadnya sendiri gitu kan harus minta maaf. Gitu. Merasa bahwa dia harus minta maaf itu saja sudah sebenarnya kredibilitas Tempo itu kan jadi ikut jadi kayak gini. Kalau dia minta maaf berarti Tommy Winata benar dong. Kira-kira kayak gitu. Dalam masyarakat kan kayak gitu, berarti Tommy Winata benar dong, berarti Tempo salah dong, gitu. Nah kalau mengenai ya memang harus minta minta maafnya biasanya di korannya, kayak New York Times juga harus minta maaf di New York Times misalnya, tapi kredibilitas New York Times minta maaf itu kan jadi kayak lah, berarti kamu salah dong, orang-orang yang baca di New York Times kayak gitu. Itu yang jadi orang itu ya gimana gitu. Terus jadi aku mau ngomong apa ya? Maaf. Mengenai undang-undang pers itu sebenarnya kan lex spesialis ya. Sebenarnya undang-undang pers itu lex spesialis dalam artian gini, itu tidak ada penjelasan, tidak ada ketentuan gimana-gimana, karena yang akan menentukan gimana-gimananya itu Dewan Pers. Nah, kalau yang di RKUHP itu, Dewan Persnya itu kayaknya otoritasnya itu dikurangi, ya kan, Mas? Padahal kalau di sistem hukum di mana-mana, karena pers itu adalah lembaga kelima dari sebuah demokrasi, jadi undang-undang pers itu selalu lex spesialis. Jadi undang-undang khusus yang seharusnya tidak disusun oleh pemerintah, tidak disusun oleh parlemen dan pemerintah. Itu karena prinsip demokrasi itu. Jadi Dewan Pers yang akan menentukan
misalnya apakah ini benar atau sih kredibel atau tidak kredibel, apakah ini berita bohong atau enggak, apakah ini penghinaan atau enggak, misalnya sebuah berita itu benar atau tidak, itu yang menetapkan Dewan Pers, bukan pemerintah atau bukan parlemen. Gitu. Nah, kalau nggak salah, saya baca sepintas, tapi mungkin juga saya salah, bahwa undang-undang pers itu juga kemungkinan, maksudnya tidak sepenuhnya Dewan Pers yang akan menentukan, terutama untuk pasal mengenai berita bohong. Gitu. Jadi kalau misalnya, kan kadang-kadang berita bohong itu bisa juga dianggap penghinaan, kan, libel sama slander, kan. Gitu. Misalnya artikel berita itu bisa dikategorikan slander atau libel. Maksudnya laporan berita itu dianggap sebagai penghinaan. Gitu. Nah, itu harusnya kalau dulu undang-undang pers, Dewan Pers yang akan menetapkan. Tapi kalau di RKUHP kayaknya otonomi dan status lex spesialis undang-undang khususnya itu kemungkinan tidak jadi terlalu khusus. Itu yang akan membahayakan, ya gitulah, dari RKUHP ini. Oke, makasih Mbak. Mungkin dari Mas Dias ada tanggapan tambahan? Ya, tadi juga Mbak Sita nyebutin soal civil law dan common law ya. Ya siapa kalau civil law itu kan yang dikejar kepastian hukum ya, itulah kenapa perlu ada kodifikasi pembukuan undang-undang. Sementara kalau misalnya yang common law itu Inggris dan daerah jajahannya termasuk Amerika Serikat, tadi yang kasus New York Times versus Sullivan, itu dia kan pakai jurisprudensi ya, nge-refer keputusan-keputusan sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman nonton courtroom drama, aku kan seneng nih nonton courtroom drama. Nah itu seringkali kan kalau advokatnya, pengacaranya lagi riset atau jaksanya lagi riset, itu dia riset lembaran-lembaran putusan hakim, ini versus ini, state versus siapa, ini versus ini. Itu sih, itu satu. Terus kedua, tadi juga Mbak Sita bagus banget ya ngebawain tentang bahwa hukum ini dia punya fungsi kontrol sosial, tapi juga punya fungsi perubahan sosial. Di satu sisi dia bisa mempertahankan status quo, tapi di lain sisi dia juga bisa membongkar dan menyusun ulang status quo yang baru. Kayak misalnya, kalau aku pikir RKUHP ini pada akhirnya tendensinya mempertahankan status quo ya. Status quo dalam tanda kutip masyarakat ketimuran dan lain sebagainya. Tapi kalau ada nggak sih produk hukum yang kemudian dia bisa memprogres masyarakat? Ya, UU TPKS kupikir itu sebagai satu contoh ya. Sebagai satu contoh untuk menggerakkan masyarakat itu ke arah yang diinginkan oleh UU TPKS, menghormati perempuan, mengharus utamakan gender dan lain sebagainya. Kayak gitu sih kupikir. Terus juga ini ya, soal penghinaan, aku lupa ini ditulisannya siapa atau aku dengar talk show-nya siapa, bahwa pada akhirnya apa sih yang dimaksud penghinaan gitu. Apakah penghinaan ini hanya bahasa orang yang lebih lemah kepada orang yang lebih kuat? Karena aku pikir Indonesia juga merdeka dari Belanda, aku pikir awalnya dari orang-orang lemah nih, buru-buru pasar, kuli-kuli gendong nih, ngehina Wilhelmina misalnya. Sulah ini Pak Ratu Belanda nih. Aku pikir awalnya juga dari situ. Apakah penghinaan itu formnya hanya seperti itu, bentuknya hanya seperti itu? Bisa nggak sih orang yang lebih kuat tuh menghinakan orang yang lebih lemah? Abuse of power dan lain sebagainya. Aku pikir itu juga termasuk penghinaan. Kayak misalnya ini lainnya, karena otoritasnya bukan negara tapi misalnya penistaan agama ya. Apa sih penistaan agama tuh? Apakah menghina Tuhan dengan T besar itu adalah penistaan, atau ya kita nggak mengamalkan ajaran ketuhanan itu termasuk penistaan? Ya
Kupikir kita juga belum selesai di situ ya. Itu sih mungkin bisa jadi diskusi ya. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan atau pernyataan atau tambahan-tambahan informasi. Oke, ini dari kolom chat ada 3 pertanyaan. Aku bacakan. Yang pertama, kenapa beberapa atau banyak susunan rancangan UU dan salah satu contohnya RKUHP sering menjadi kontroversi? Apa yang jadi landasan pemerintah membuat rancangan tersebut kalau masyarakat sendiri tidak menyetujui? Seperti itu untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa ditanggapi dari Mas Dias atau Mbak Sita. Oke, mungkin aku dulu aja ya. Ya, pada akhirnya kita harus balik lagi ya. Hukum ini bukan wahyu ya. Bukan sesuatu yang ujuk-ujuk tiba-tiba ada, tiba-tiba jadi lembaran negara tuh enggak. Pada akhir produk hukum itu ya produk politik, jadi dibahas di DPR yang itu dibentuk secara politik. DPR itu bukan pakai lotre, bukan diwahyukan, tapi dia dipilih secara politik lewat pemilu. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa kok aspirasi masyarakat itu tidak tersampaikan dalam berbagai kebijakan, termasuk kebijakan pengundangan, termasuk produk hukum yang lagi kita bahas di produk RKUHP. Berarti ada yang keliru di dalam parlemennya. Berarti ada yang keliru di dalam parpolnya. Nah, itu kita jarang nembak ke sana sih, jarang nembak ke parpolnya bahwa ya ada yang salah dengan parpolnya atau ada yang salah dengan sistem parpolnya sehingga orang-orang dengan beberapa ide tertentu itu nggak bisa bikin parpol. Kalau misalnya kita bawa bahasannya agak minggir ya, yang selalu diperdebatkan di dalam pemilu itu adalah presidensial threshold. Itu kan hal-hal yang individual menurutku. Karena premisnya adalah ya semua orang berhak mencalonkan jadi presiden. Tapi bukan tidak pernah ya. Narasi alternatifnya tidak pernah naik. Yaitu tentang daripada kita ngomongin presidensial threshold, mending kita ngomongin threshold partai. UU partai. Bikin partai di Indonesia itu susah banget karena harus punya kantor perwakilan di tiap provinsi, terus 75% kabupaten kota, 50% kecamatan. Dan itu berbiaya mahal dan kita tahu siapa yang bisa bikin partai ya orang yang punya biaya mahal. Itu sih itu jawabanku pada akhirnya ekonomi politik lagi ya. Itu bukan cuma semata-mata hal-hal yang teknokratis seperti yang disebutkan Prof. Ed di dalam pembukaan esainya yang kedua di Kompas bahwa ya kami sudah kampanye, sudah ke berbagai provinsi dan berbagai kelompok. Itu kan hal yang sifatnya teknis ya. Tapi ada hal yang lebih mendasar lagi ya tentang faktor ekonomi politik tadi gitu. Itu sih. Maksud saya? Iya Mbak, monggo Mbak. Langsung. Kalau menurut saya itu ya karena kepentingan partai politik atau kepentingan pemerintah gitu untuk engineering consent gitu. Jadi seolah warga itu sepakat mengenai kepentingan mereka gitu. Jadi misalnya kalau parlemen menginginkan bahwa warga negara itu ya punya nilai moral seperti yang diundang-undangkan itu gitu-gitu, itu kan seolah-olah jadi kesepakatannya itu otomatis seolah-olah gitu karena menurut mekanisme dan prosedur yang sesuai seolah-olah kesepakatan itu diperoleh dengan cara yang benar. Itu misalnya termasuk misalnya tadi itu yang mengenai kumpul kebo, mengenai penghinaan dan lain-lain itu seolah-olah konsen itu diperoleh gitu dari masyarakat, padahal enggak. Itu kalau saya seperti itu. Nah, kenapa itu tidak mencerminkan? Karena misalnya kita kan kemarin dari pemilu kemarin aja sebenarnya situasi parlemen itu tidak mencerminkan ketika kita milih presiden terutama itu nggak mencerminkan proporsi partai di parlemen
gitu. Jadi kita cenderung memilih presiden itu berdasarkan figur, bukan berdasarkan partai politik. Nah, partai politik kita itu kan agendanya nggak jelas gitu. Kayaknya parlemen dan pemerintah itu kepentingannya itu kayak hampir nggak jarang mewakili kepentingan pemerintah gitu. Mereka ngomong sendiri gitu. Nah, mereka ngomong sendiri, tapi karena dengan bahasa undang-undang yang legitimate gitu, seolah kesepakatan diperoleh gitu mengenai apapun gitu, karena kan parlemen wakil rakyat kan begitu kira-kira. Jadi persetujuan warga negara itu seolah ya sudah dilakukan dengan cara yang benar gitu, karena melalui prosedur yang legitimate. Jadi menurut saya itu supaya kepentingan partai dan juga pemerintah gitu ya seolah kesepakatan itu diperoleh gitu dengan cara yang legal. Nah, kok bisa tidak mewakili kepentingan rakyat gitu? Ya pertama mungkin karena partai politik kita kan ya tadi itu tidak ada agenda kebijakan yang bedanya signifikan, tuh nggak ada antar partai tuh ya kayak gitulah gitu, nggak ada yang jelas gitu. Pokoknya status quo ya kayak ngono-ngono kayak gitu, sama aja gitu dari dulu sampai sekarang ya gitu aja gitu. Terus yang kedua juga makin kesini kan partisipasi politik anak-anak muda itu kan makin rendah gitu. Padahal kita Indonesia termasuk yang election partisipasi pemilunya itu termasuk paling tinggi, 60%-an sekitar gitu. Di negara-negara lain itu 40%. Jadi sebenarnya sebagian besar penduduk yang memilih itu tidak milih. Jadi dan tidak juga menyuarakan saya itu sebenarnya nggak setuju gitu, enggak gitu. Jadi kebanyakan misalnya kita 60% ikut pemilu gitu, kebanyakan yang ikut itu usianya di atas 35 ke atas gitu. Dari yang merasa terwakili ya mungkin 35 ke atas gitu, yang 35 ke bawah tuh yang baru pemilih awal ya kok kayak gini misalnya, itu nggak sesuai dengan apa yang kupilih misalnya kayak gitu ya, karena kebetulan untuk yang segmen umur segitu gitu paling cuma katakan 20% yang ikut. Mungkin saya nggak ngerti gitu, tapi jangan-jangan seperti itu. Jadi ada ketidaksinkronan gitu ya antara demografi dan misalnya aspirasi masyarakat misalnya dengan sistem politik di Indonesia, mungkin seperti itu gitu. Yang aktif itu cenderung orang-orang yang dewasa dan sudah ini biasanya di atas 35 ke atas itu. Yang ke bawah itu biasanya apatis gitu ya kayaknya gitu. Mungkin saya salah gitu, tapi cenderungnya seperti itu. Oke, baik Mbak. Ini ada pertanyaan kedua di kolom komentar. Seberapa kurang transparan pemerintah sampai sehingga RKUHP menjadi masalah bagi masyarakat? Mungkin bisa langsung dijawab. Gue ya. Kalau kita berkaca ke klaimnya Prof. Ed ya, di esainya yang kedua. Aku nih dari tadi esai pertama, esai kedua, esai pertama, esai kedua. Tapi lupa judulnya. Nih, pelibatan publik dan dekolonisasi. Di beberapa paragraf awal itu dia menyampaikan, bukan beberapa paragraf awal, bahkan di subjudul pertama itu dia bicara tentang seberapa jauh pelibatan publik. Tapi pada akhirnya ya kita bisa pertanyakan publik mana yang dilibatkan dan sejauh apa pelibatan. Di situ pikir tulisannya tidak menjawab. Kan
seringkali yang terjadi di dalam sosialisasi ini, terutama di program-program pemerintah, sosialisasi itu kan satu arah bahwa kami punya ini udah selesai acaranya karena di awal udah habis sambutan. Kayak kemarin aku riset tentang satu program Disbud di Jogja, dan di akar rumput di kelurahan seperti itu sosialisasinya satu arah. Aku tidak bisa menjawab karena tidak bisa nge-track juga di dpr.go.id itu rekam jejak atau track record legislasinya itu cuma yang tadi aku sampaikan di awal. Oh, sekarang lagi pembahasan tingkat 1 bahas tentang 14 inventarisir masalah pokok tersebut. Tapi tentang Komisi 3 udah RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan siapa dan bagaimana dinamikanya, itu nggak bisa, kecuali saya ini punya warisan yang nggak habis-habis, saya nggak kerja, sehari-hari saya mantengin TV parlemen terus, itu bisa. Itu bisa nge-track. Gitu sih jawabannya. Mungkin kalau saya itu karena track record DPR MPR sendiri gitu ya, karena ketika sosialisasi draftnya yang disosialisasikan itu ternyata tidak sesuai dengan yang dibahas di rapat pleno misalnya, gitu. Yang disebarkan itu ternyata ada beberapa yang tidak lengkap atau dihilangkan. Itu pernah ada kejadian seperti itu gitu. Jadi untuk yang RKUHP itu juga kayak ini beneran bener nggak ini draft yang ini yang dibahas beneran draft yang ini apa bukan kayak gitu. Saking sudah sudah saking nggak itunya kan udah banyak terjadi, bukan hanya pernah terjadi misalnya itu ternyata draft yang diterima masyarakat itu ternyata bukan draft yang dibahas di parlemen. Jadi ketika misalnya kayak undang-undang apa gitu, lah kok tiba-tiba ada pasal siluman muncul gitu, dari mana ceritanya gitu, kok bisa ada tiba-tiba gitu. Ternyata karena yaitu memang draft yang diterima masyarakat sama yang dibahas itu nggak sama gitu. Itu yang mungkin kalau dibilang transparan apa enggak ya agak enggak juga gitu. Karena ada kejadian-kejadian seperti itu. Oke Mbak, ya. Selanjutnya ini ada yang mau bertanya dari Maya. Monggo Maya. Halo Mbak Sita sama dia. Sebelumnya suara aku masuk. Oke, thank you untuk waktunya. Mungkin aku nanyanya nggak akan begitu dalam ya. Cuman pada akhirnya yang bisa aku refleksikan adalah adanya ketimpangan paham antara menjaga martabat antara dari masyarakat, mungkin ya terjadi ketimpangan paham antara rakyat dan juga pemimpinnya gitu ya. Pada akhirnya gimana sih untuk memahamkan bahwa ya ini cara untuk membuat kepercayaan mungkin itu lebih ada dari rakyatnya sendiri. Mungkin itu pandangannya dari yang atas gitu. Sedangkan gimana juga gimana ya, penguasa ini, para pemimpin-pemimpin kita ini juga paham bahwa ya akhirnya apa sih yang dipunyai oleh rakyat selain suara gitu. Mereka bersuara dan mereka memproteskan itu. Ya, gimana supaya tidak menjelekkan, menurunkan martabat dari kepemimpinan pemerintah saat ini juga, tapi gimana supaya suara-suara rakyat ini bisa terdengar gitu. Kalau menurut aku kayak gimana sih gap ini akhirnya bisa dipahamkan dan diselaraskan kayak gitu. Ya mungkin itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf Mbak, masih di mute. Sorry. Saya akan ngambil contoh dari Prancis karena kita antropolog itu bandingan budaya gitu ya. Prancis itu kebetulan sistem pemerintahannya juga presiden parliamentary gitu. Presidensial parliamentary. Nah, misalnya ada kejadian kemarin itu baru dua bulan lalu, pas sebulan lalu, Presiden Macron itu dilempar tomat, gitu. Itu penghinaan bukan?
defamation law di Prancis. Kalau di Prancis mungkin, dan Macronnya sendiri sebagai individu, mungkin dia merasa bahwa dia ketika dia dilempar itu bukan Macronnya yang dilempar, tapi kebijakan dia sebagai presiden terkait ekonomi, karena itu lagi di pasar dan itu lagi kayak kampanye apa itu, dan itu terkait dengan kebijakan itu, dan dia mungkin merasa bahwa orang ini nggak setuju dengan kebijakan dia yang itu gitu, jadi dia tidak melaporkan orang ini gitu, walaupun melempari tomat gitu, itu ditampar juga loh, Macron itu udah ditampar, dilempari tomat kayak gitu, tapi setahu saya, apa saya yang kurang teliti gitu, tidak ada pelaporan pencemaran, apa penghinaan atau penyerangan kayak gitu terhadap dia, itu enggak, karena dia merasa bahwa oh ini rakyat sedang itu ke lembaga kepresidenannya, bukan Macronnya dia sebagai yang kena timpuk gitu. Tapi ketika misalnya pembahasannya mengenai istrinya dihina, Macron sebagai individu bisa melaporkan orang itu, dan pengadilan setuju kamu ngomongin, dan masyarakat Prancis pada umumnya juga setuju bahwa wah itu penyerangan pribadi, penghormatan pribadi dia sebagai individu, martabat dia sebagai suaminya, apa tadi itu istrinya beliau gitu. Nah, setahu saya begitu. Tapi kalau di Indonesia, kebayang nggak sih misalnya kalau ada presiden ditampar terus dilempari tomat, itu apa yang terjadi dengan undang-undang ini gitu. Jadi kan tiap masyarakat akan memberi pemaknaan yang berbeda sesuai konteks budayanya. Kalau di Prancis yang masyarakatnya egalitarian tadi itu ya itu dia bisa membedakan antara Macron sebagai individu dan Macron sebagai wakil institusi kepresidenan. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Tapi kan coba kita balikan lagi. Kalau di masyarakat kita ada seorang presiden, nggak usah presiden, camat dilempari itu ditampar orang, kayaknya 90% akan setuju itu penyerangan martabat dan martabat presiden. Gitu. Tapi di Prancis enggak. Apa yang membedakan? Sistemnya sama, yang beda budayanya. Mungkin harus saya seperti itu. Oke Mbak, terima kasih. Mungkin dari Mas Dias yang menambahkan. Oke. Tadi kan kalau Mbak Sita menanyakan ya, apakah mungkin masyarakat Indonesia ini memisahkan antara Jokowi sebagai subjek dan Jokowi sebagai presiden gitu. Ya, aku pikir pada akhirnya nggak bisa dan nggak perlu dipisahkan juga, karena menurutku hampir semua kritik terhadap sosok yang namanya Jokowi saat dia sedang menjabat sebagai presiden itu konteksnya adalah menyerang dia sebagai presiden. Ya kecuali case-case tertentu yang sangat anekdotal ya, yang sangat kasuistis kayak misalnya Airlangga Hartarto dituduh berselingkuh. Itu kan gak ada hubungannya dengan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Menko Perekonomian kan. Itu sangat kasuistis. Terus pada akhirnya itu tadi Maya yang nanya, sebenarnya apa gitu loh penghinaan. Kayak misalnya aku bekerja terus aku dipecat, itu kan adalah bentuk penghinaan kelas yang lebih tinggi daripadaku terhadap aku sebagai pekerja. Aku bisa menafsirkannya itu sebagai penghinaan, dan beberapa di antara kita juga mungkin menafsirkan itu sebagai penghinaan. Pada akhirnya ya kita aja belum selesai di masalah itu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, Mas Dias, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau bertanya atau berkomentar? Dipersilakan.
Oke, mungkin kalau belum ada yang berkomentar atau bertanya, mungkin saya sih, Mbak, mau bertanya. Puspa, bentar nih, bentar. Ya, Eh, ada kawanku yang ikut diskusi tapi nggak masuk room. Kalau dia itu ngasih masukan bahwa sebenarnya kan apa yang terjadi di RKUHP ini kan sudah eksis kasusnya. Kalau misalnya teman-teman tahu ya UU ITE gitu. UU ITE ini intensinya sangat baik. UU ITE itu kan UU 2008. Dan kalau misalnya teman-teman ingat, tahun-tahun itu tuh lagi banyak banget penipuan online. Penipuan-penipuan lewat telepon. Terus zaman itu tuh lagi naik-naiknya Kaskus kalau nggak salah. Marketplace awal-awal jual beli yang nggak onsite, dan UU ITE hadir untuk itu. Tapi pada akhirnya kan bisa digunakan untuk demikian. Aku pikir ya selesaiin aja dulu yang UU ITE-nya, dan temanku juga bilang seperti itu. Ya baru kita move ke RKUHP-nya. Gitu sih. oke, terima kasih Mas Dias. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman mengenai pernyataan dari Mas Dias tadi. Monggo. Ya, kalau RKUHP itu nanti dia punya, karena kalau ITE itu ya tadi itu karena medianya itu hanya salah satu medium penyampaian tadi itu pencemaran atau penyerangan apapun itu, kalau sebenarnya itu kan hanya mediumnya kebetulan melalui information technology, tapi bisa lewat media lain gitu. Jadi nanti mungkin gitu logikanya sebenarnya ITE ini nanti bisa masuk, mungkin karena ITE itu dibikin karena kedaruratannya itu loh, kasusnya itu. Jadi dia diciptakan karena untuk menanggapi media sosial dan IT ITE yang sangat cepat gitu, dan tidak ada undang-undang yang mengenai yang membahas ini. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang KUHP itu kan sebenarnya itu hanya medium aja penyampaiannya gitu. Untuk yang terkait dengan itu terkait penyerangan dan lain-lain itu, menurut saya seperti itu. Jadi sebenarnya ITE itu cuma hanya ngejar waktu mungkin, kalau itu nanti ketika RKUHP-nya udah disepakati, mungkin salah satunya membahas ITE misalnya terkait untuk perbankan, terkait untuk tadi itu penyeraman nama baik itu nanti akan menyangkut ITE juga gitu. Mungkin aku nggak ngerti sih, saya nggak ngikut. Ya Mbak, dari teman-teman apakah ada tanggapan lebih lanjut atau komentar atau pertanyaan? Oke, mungkin kalau nggak ada, sebagai pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup ini dari saya Mbak dan Mas, terkait dengan pencemaran nama baik pemerintah sebagai lembaga atau individu itu kan sangat-sangat multitafsir. Lalu bagaimana strategi kita sebagai masyarakat sipil ini untuk tetap dapat berdemokrasi dan menentukan sikap? Aku ya. Monggo, Mas. Ya kalau paling cepat sih belajar bahasa Inggris pindah negara ya, tapi itu nggak menyelesaikan persoalan karena ada riset bahwa orang-orang yang pindah negara karena nggak betah di negaranya itu juga pasti bakal nemuin masalah. Ya jadi itu solusinya nggak bisa dipakai, satu. Terus kedua, pie ya maksudnya. Oke, ini negara semakin represif, ruang-ruang kita bicara itu semakin sempit. Klise tapi ya aku pikir kita akan lebih kuat kalau bicara sebagai kelompok sih. Kalau kita bicara
aku sebagai aku dong gampang bener gebukin ya. Tapi kalau kita bicara sebagai kelompok, collectively gitu, ya itu kita lebih kuat, kita bisa berjejaring dengan orang-orang yang paham hukum misalnya, simple ya, kita bisa berjejaring dengan LBH dan lain sebagainya. Mungkin itu ya, karena kamu tanya siasat ya, alih-alih kita coba memperjuangkan kebebasan bicara sebagai individu, ayo kita mulai bicara secara collectively, dan ya pada akhirnya bicara sebagai collectively itu hanya alat perjuangan yang kemudian kalau kita udah berhasil ya kita pada akhirnya bisa bicara bebas sebagai individu juga. Itu sih Pak mungkin ya. Kalau dibahas jauh lagi kan tadi tuh aku pikir kita perlu parpol yang punya ideologi dan arah gerak, juga agenda program-program yang jelas. Jadi kalau ada kasus-kasus kayak gini nih, kita enak nembaknya tuh. Ini salahnya siapa, kita harus berpihak ke sini, jangan berpihak ke sana. Itu sih kalau dari aku. Thank you ya pertanyaannya. Oke, makasih Mas Dias. Mungkin dari Mbak Sita ada tambahan? Menurut saya ya partisipasi aktif secara politis gitu ya, karena we deserve our government, we deserve our political system, we deserve our president, siapapun yang terpilih, maksudnya siapapun presidennya, antara kita nggak milih atau memang itu mewakili masyarakatnya gitu. Jadi kalau misal merasa aku nggak merasa terwakili, ya mungkin pertama karena kita kalah suara. Maksudnya ketika ngomong we deserve itu maksudnya we as a nation gitu ya, sebagai sebuah bangsa gitu, we deserve our government gitu. Nah kalau kita ngerasa presidennya, sistem politiknya tuh nggak mewakili aku banget, kemungkinan karena kita kalah suara atau misalnya karena kita memang nggak terlibat gitu dalam pemilihan gitu. Jadi ya salah satu itu ya kita partisipasi politiknya, misalnya ya kita kalau protes ya ngomong misalnya gitu, dan itu makin banyak suara makin bagus gitu kan. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua yaitu ingat partai politik mana yang mendukung pasal mana, misalnya ingat besok jangan dipilih gitu. Harusnya seperti itu idealnya. Tapi kalau kita kadang-kadang nggak tahu siapa yang apa kayak gitu, partai apa mengusulkan apa gitu, kita aja nggak ngerti. Harusnya misalnya ternyata pasal ini diusulkan oleh PDI, yang ini PKS, yang ini misalnya Golkar gitu. Ingat apa yang penting buat kamu, ingat yang partai mana yang milih. Jangan dipilih kalau misalnya. Nah, mungkin ya itu terlalu itu, tapi itu paling gampang menurut saya itu. Terus yang ketiga, mungkin kan sebenarnya undang-undang pers itu kalau menurut prinsip demokrasi itu lex specialis gitu ya. Jadi ada lembaga pers yang semoga bisa mewakili aspirasi kita, menyuarakan keluh kisah kita, keluh aspirasi, keluhan dan lain itu. Semoga pers kita itu mewakili kita, dan itu perlu dipertahankan. Jadi nanti kalau misalnya ada pelemahan terhadap undang-undang pers itu, kita harus makin kencang suaranya gitu, karena itu satu-satunya mungkin gitu saluran aspirasi kita yang paling bisa diraih gitu. Karena undang-undang pers itu kalau dalam prinsip demokrasi itu lex specialis, itu dewan pers yang membuat batasan-batasan. Dan pers itu setidaknya harus mewakili suara-suara dari rakyat gitu. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya pers Indonesia juga misalnya teroptasi oleh kepentingan politik. Nah, itu udah yang kita mau gimana lagi gitu. Mungkin perlu ya, kalau sampai harus kayak gitu berarti kemungkinan itu sebuah negara yang disfungsional gitu ya. Kalau sampai persnya juga nggak gitu. Tapi
Setahu saya di Indonesia undang-undang pers masih lex spesialis ya. Gitu. Jadi ya masih ada secerah harapan gitu untuk kita punya penyaluran gitu loh. Mungkin itu dari saya. Oke Mbak, makasih. Mungkin sekarang kita lanjutkan dengan dokumentasi dulu, Mai, atau closing statement dulu nih, Mai. Maya. Masih di mute, Mai, sorry. Sesi dokumentasi dulu aja kali ya kita. Oke. Nah, ini si siapa? Oh, saya maksudnya sesi closing aja dulu. Closing aja dulu, habis itu nanti dokumentasi. Oke. Mungkin dari Mbak Sita dulu dipersilakan untuk closing statement. Dilanjut Mas Dias. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena undangan teman-teman Keman juga saya jadi kembali belajar lagi. Sebenarnya saya juga interest saya itu sebenarnya ke antropologi hukum, tapi saya derail ngurusi COVID, ngurusi ngomongin digital, ngomongin macam-macam itu akhirnya saya nggak lagi membahas itu. Tapi karena undangan teman-teman saya jadi belajar juga gitu dan mengingat lagi apa yang kemarin kenapa saya tertarik dengan antropologi hukum, dan juga ini juga undangan buat teman-teman bahwa sebenarnya sumbangan antropologis itu belum banyak didengar gitu, dan menurut saya kita juga bisa memberi wacana yang yang sedikit berbeda dengan yang selama ini beredar. Saya belum pernah baca soal mengenai apa sih nama baik honor itu dari social cultural itu. Kalau kita ngomongin Weber, ngomongin karisma, ngomongin honor and shame kayak gitu-gitu, ketika di sebuah negara yang modern itu tafsirnya akan jadi seperti apa gitu. Kita kan sebenarnya udah ngomong dari dulu lama gitu, tapi misalnya itu nggak pernah muncul di wacana umum gitu, nggak pernah jadi diskusi pembicaraan orang-orang di TV One atau di gerakan-gerakan mahasiswa, nggak pernah kedengaran bagaimana perspektif antropologi gitu dalam hal ini. Padahal menurut saya ada sumbangan yang itu, dan mungkin juga bisa menawarkan penyelesaian juga gitu, bukan menawarkan penyelesaian tuntas gitu, tapi bisa mungkin menjadi memberi pandangan yang konstruktif gitu. Kita mau dibawa kemana sih diskusi kita gitu. Jadi untuk para mahasiswa antropologi ya mari kita belajar dan supaya suara-suara perspektif antropologi itu bisa lebih didengar gitu ya. Kita juga pertama jadi belajar, yang kedua juga mungkin ya wacana juga berkembang gitu, nggak itu aja gitu. Wacana yang RKUHP ini kan itu aja sebenarnya di koran-koran itu pembicaraannya. Mungkin dari saya gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya mohon maaf juga, kemungkinan saya ada ketidaktepatan atau ada kesalahan penyampaian gitu. Jadi tolong jangan diterima ini itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Jadi mohon semua perkataan saya atau pernyataan saya itu diperiksa ulang dan dicek. Ya. Karena ini sesuatu yang saya juga baru belajar ketika dipanggil. Jadi tolong jangan diterima mentah-mentah. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Terima kasih juga. Oke, mungkin dilanjut Mas Dias, monggo Mas. Oke, sebenarnya closing statementku di awal ya, tadi aku udah bilang aku selalu senang berdiskusi dengan teman-teman antropologi, terutama teman-teman Keman. Itu diskusi-diskusinya selalu keren. Dari aku maba, itu dari zamannya Raihan. Di sini ada Harits ya, dari zamannya Harits dan seterusnya. Itu selalu keren, dan akhirnya di sini bisa sharing bareng teman-teman. Ya sebagaimana Mbak Sita tadi ya,
aku juga udah nge-state di awal bahwa ya ini kita diskusi. Aku juga nggak bilang bahwa aku sepenuhnya benar. Aku menyampaikan apa yang aku tahu dan yang aku baca. Teman-teman bertanya, teman-teman berpendapat, itu silahkan. Dan ya teman-teman antropologi terus kayak gini lah. Terus kayak gini dalam artian yang sering ku resahkan di ilmu budaya gitu. Ya, aku juga FIB kan, aku arkeologi. Bahwa kita terjebak dalam diskursus kebudayaan, pada akhirnya kita juga nggak selesai dalam mendefinisikan apa sih kebudayaan itu. Ya pada akhirnya hukum juga dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan ini sebagai siasat manusia dalam menghadapi situasi-situasi konkretnya, ya hukum ini adalah alat atau cara manusia untuk menyiasatinya tuh. Termasuk RKUHP ini cara bagaimana pemerintah menyiasati masyarakatnya yang makin rese misalnya. Itu kan kebudayaan juga sebenarnya. Tadi juga kita perbincangannya juga sangat budaya sekali, ngomongin tentang bedanya diskursus nama baik di Prancis dan di Indonesia itu beda dan lain sebagainya. Ya gitu sih. Thank you teman-teman Keman. Thank you Maya. Thank you Puspa. Thank you juga Mbak Sita. Ya, sama-sama Mas Dias. Makasih juga. Mungkin bisa dilanjut dengan sesi dokumentasi karena ini sudah berkurang banyak ya. Makasih buat teman-teman yang sampai sekarang masih bertahan nih. Bisa dibuka kameranya teman-teman. Yang akan screenshot siapa ya, Mai? Nanti ada Nues yang bakal ikut. Oke. Boleh nanti hitung aja kali ya.